Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah punya suatu kisah unik, yang mana ini juga salah satu perenungan sahabat-sahabat Rasulullah atas satu ayat yang saya yakin insya Allah kita semua sudah hafal ayat ini hadirin. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan pada tiap-tiap wajah dia punya kecenderungan kemana harus menghadap. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kita semua dalam kebaikan. Kisah masyhur yang pertama diawali daripada kisah paman Nabi yang punya anak bernama Abdullah bin Abbas. Paman Nabi itu bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Kira-kira Abbas itu hafal kisaran 100 sampai 200-an hadis. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bisa hafal kira-kira 1600-an hadis. Kisahnya diawali dari Sayyiduna Abbas yang selalu membersamai Nabi, tapi karena keterbatasan harus berdagang, karena keterbatasan harus punya mengendalikan kedai-kedai, akhirnya ia nggak bisa totalitas membersamai Nabi SAW. Tapi beliau tahu, beliau punya kader. Siapa kadernya Abbas? Abdullah bin Abbas, yang digadang-gadang supaya bisa menghafal hadis lebih banyak dari beliau. Kita ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah sebagai orang tua punya kader. Siapa kader kita? Putra putri kita. Siapa kader kita? Buah hati kita. Siapa penerus cita-cita kita? Adalah anak-anak kita. Maka karena Sayyiduna Abbas tahu bahwa dirinya mungkin gak bisa membersamai Nabi dalam waktu yang panjang, maka Sayyiduna Abdullah bin Abbas, anaknya beliau, suruh ngaji, belajar bareng Nabi. Dan ternyata benar. Begitu ngaji, Sayyiduna Abdullah bin Abbas datang bersama Nabi, ikut bersama Nabi, belajar bersama Nabi, bahwa bapaknya hafal kisaran 100-200 hadis, anaknya bisa hafal 1600-an hadis. Ini the power 2. Satu, the power of orang tua yang menyuruh anaknya belajar dan mensupport totalitas. Yang kedua, the power of ingatan yang masih muda. Karena anak muda biasanya ingatannya masih fresh. Makanya Abdullah bin Abbas fresh. Bapaknya 100-200 hadis, beliau 1600-an hadis. Sahabat nggak berhenti sampai situ hadirin. Ternyata Sayyiduna Umar bin Khattab sudah melihat sejak lama. Abbas kok anaknya ngaji bareng Nabi. Saya juga punya anak, kata Sayyiduna Umar bin Khattab. Beliau berkata, saya punya anak, nama anak saya Abdullah juga. Tapi yang satu Abdullah bin Abbas, anaknya beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Sayyiduna Abdullah bin Abbas ngaji bareng Nabi, Umar nggak cukup cuma sekedar ngaji. Saya ingin anak saya lebih bagus daripada anaknya Abbas. Terus apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Karena faham fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, Umar bin Khattab membeli sebidang tanah di depan rumah Nabi, persis berhadapan dengan rumah Nabi. Sayyidina Umar setelah membeli sepetak tanah depan rumah Nabi, langsung dibangun sebuah rumah yang langsung diizinkan anaknya tinggal di sana. Abdullah bin Umar, kamu nanti bareng ya sama Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas ngaji, kamu ikut ngaji. Bermajlis, kamu ikut majlis. Murasalah, ikut murasalah. Muqabalah, ikut muqabalah. Duduk di hadapan Nabi, kamu juga harus duduk di hadapan Nabi. Kalau dia soft paling depan, kamu soft paling depan. Tapi ayah kasih satu spesial yang Abdullah bin Abbas nggak punya. Apa ayah? Ayah bangunkan untukmu rumah langsung di depan rumah Nabi. Jadi nanti tentang Nabi keluar rumah pakai baju apa, kamu sudah lebih dulu tahu. Nabi nyisirnya ke arah mana rambutnya, kamu sudah lebih dulu tahu.
Nabi keluar rumah berdoa apa? Kamu lebih dulu tahu. Nabi nanti keluar kaki kanan atau kaki kiri, kamu lebih tahu. Tentang Nabi keluar rumah, kamu lebih tahu. Akhirnya jemaah, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hafal kisaran 1600 hadis, di waktu yang sama Sayyidina Umar menginvestasikan anaknya juga Abdullah bin Umar bin Khattab, belajar bareng, apalagi dikasih punya rumah depan rumah Nabi. Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab hafal kisaran 2630 hadis. Kalau Abdullah bin Abbas 1600-an hadis, Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab 2630 hadis dihafal sama beliau. Nggak cukup sampai di situ, ternyata sahabat itu saking inginnya berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga membuat seorang ibu single parent namanya Ummu Sulaim punya anak namanya Anas bin Malik, ingin berlomba seperti Abbas dan Umar bin Khattab berlomba. Itu Sayyiduna Abbas investasikan anaknya Abdullah bin Abbas. Itu Sayyiduna Umar bin Khattab investasikan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. Masa saya nggak mau menginvestasikan anak saya Anas bin Malik? Akhirnya Ummu Sulaim datang ke Nabi, membawa ada laki-laki dari kaumnya, membawa serta anak laki-lakinya yang waktu itu kira-kira usianya 5 atau 6 tahunan, namanya Anas bin Malik. Datang di hadapan Nabi, ya Rasulullah, boleh minta waktunya sebentar ya Rasulullah. Rasulullah mengiyakan. Ceritalah, ya Rasulullah, ingin banget berlomba-lomba sebagaimana itu loh Abdullah bin Abbas, anaknya Abbas sudah hafal sekian hadis. Itu loh Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab hafal sekian ribu hadis. Saya pengen juga ya Rasulullah, tapi saya nggak mampu kalau harus bangun rumah di depan rumah Anda. Bagaimana kalau anak saya ini ikut membantu Anda jadi pembantu di dalam rumah Anda ya Rasulullah? Ini pintarnya Ummu Sulaim. Jadi kalau Abbas bermajlis anaknya dengan Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab anaknya bermajlis dengan Nabi dan dibangunkan rumah di depan rumah Nabi, Ummu Sulaim ingin anaknya bukan cuma di depan rumah Nabi, tapi anaknya langsung masuk ke dalam rumahnya Nabi SAW. Rasulullah tahu ibu ini single parent Ummu Sulaim karena suaminya sudah nggak ada, ingin anaknya jadi pembantu tuh bukan ingin jadi pembantu, tapi saking ingin anaknya mempunyai ilmu, mengabdi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya Nabi mengizinkan. Datang Anas bin Malik masuk ke dalam rumah Nabi sebagai pembantunya Nabi SAW. Kalau sore pulang, nanti pagi pada subuh datang lagi membantu Nabi di rumahnya. Nanti kalau sore pulang, sampai Anas bin Malik anaknya Ummu Sulaim, dia membersamai Nabi SAW dan dia meriwayatkan kisaran 2286 hadis. Di bawahnya Sayyiduna Abdullah bin Umar, iya, karena memang Sayyiduna Anas bin Malik jauh lebih sibuk dibanding yang lain, karena beliau sibuk juga membersamai rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda, ayahanda, jamaah sekalian, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Quran surat 83 Al-Mutaffifin, di antara ayatnya ayat ke-26, Quran surah 83 Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mengejar surganya Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah apa hadirin yang bisa kita dapat? Tidak ada anak yang cemerlang di hari ini, melainkan semua atas pertolongan Allah. Tapi ada salah satu wasilahnya. Wasilahnya apa? Support dari orang tua. Kita yang support beliau.
Nggak mungkin ada anak kita faham hadis, faham Quran kalau kitanya memasukkan ia ke dalam sekolah yang sedikit pun nggak pernah menyuruh menghafal hadis, menghafal Quran. Kenapa anak kita hafal hadis? Kenapa anak kita hafal Quran? Boleh jadi karena kitanya mensupport anak kita masuk pondok ya nak. Kenapa mereka bisa tumbuh jago sepak bola? Karena kitanya support masuk sebuah sekolah sepak bola. Peran orang tua hadirin untuk berlomba dalam kebaikan itu ada. Sebagaimana sahabat Nabi Sayyiduna Abbas berlomba dengan Sayyiduna Umar, berlomba dengan Ummu Sulaim. Kitalah ini juga penting sebagai orang tua membersamai anak kita untuk berlomba dalam kebaikan. Anak kita cerdas, tapi kalau orang tuanya mematahkan. Anak kita hebat, tapi kalau orang tuanya nggak pernah memberi izin jam terbang. Anak kita cerdas, cekatan, berilmu, tapi kalau dia nggak dipasrahi, apa yuk kita tahu jamaah bahwa ternyata suara azannya begitu merdu. Apa ya kita tahu hadirin bahwa kemampuan leadershipnya, kemampuan memimpinnya sungguh hebat luar biasa. Kalau kita nggak pernah memberikan izin untuk test the water kepada beliau. Maka hikmah yang pertama, ayo jamaah berlomba dalam kebaikan. Kita sudah mungkin sibuk dengan dagangan kita masing-masing, dengan kerjaan kita masing-masing, dengan amanah yang diamanahkan pada kita masing-masing. Tapi kita punya kader. Siapa kader kita? Investasikan anak-anak kita untuk ikut andil menolong agama Allah. Abbas hafal 100-200 hadis, anaknya 1600-an hadis. Anas bin Malik orang tuanya hafal hanya, bahkan tidak ada hafalannya. Bahkan jarang kita dapat nih, kecuali hanya sedikit. Tapi anaknya hafal 2236-an hadis. Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan hadis, tapi enggak banyak. Anaknya menghafal 2630-an hadis. Itu karena apa? Merenungi satu ayat yang kita semua sudah hafal ayat tersebut, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu ayat aja direnungi, enggak banyak-banyak, tapi bisa merubah gitu loh hadirin. Kita ini sudah baca ayat yang begitu banyak, tapi kenapa hidup kita nggak berubah? Pertanyaan saya, apakah Al-Quran zaman kita sama zaman Rasulullah beda? Enggak. Apakah jumlah juz zaman Rasulullah ke zaman kita beda? Enggak, sama-sama 30 juz. Apakah jumlah surah zaman kita dengan zaman para sahabat Nabi beda? Sama, 114 surah. Kenapa sahabat dapat satu ayat fastabikul khairat, langsung berlomba-lomba antara Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Umar bin Khattab dengan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab, dan anaknya Ummu Sulaim bernama Anas bin Malik. Satu ayat merubah hidup beliau yang begitu signifikan. Kita sudah menghafal banyak ayat tapi nggak pernah berubah. Ada yang salah, bukan pada Qur'annya, pasti ada yang keliru dalam diri kitanya. Apa sih yang beda? Qur'annya sama, jumlah juznya sama 30 juz, jumlah surahnya sama 114 surah, diawali Al-Fatihah, diakhiri An-Nas. Kok beda? Sahabat satu ayat bisa jadi keren, kita berayat-ayat lupa terus. Yang beda ada di pengamalannya. Ketika satu ayat turun, sahabat Nabi itu nggak ada kalimat lain kecuali sami'na wa ata'na. Tapi kalau ketika ayat sudah disampaikan, kita masih sami'na wa tak pikir. Nah, kita itu masih mikir. Kalau sahabat Rasulullah turun ayat sudah nggak mikir. Khamr diharamkan. Apa yang terjadi ketika ayat pengharaman khamr turun? Ketika wahyu bahwa Allah turunkan khamr turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sampaikan, detik yang sama sahabat langsung bergegas pulang, menumpahkan arak-arak sehingga gang-gang jalan-jalan di kota Madinah banjir. Sekira di bawah mata kaki sedikit
itu banjir air daripada khamar-khamar yang mereka tumpahkan di jalan-jalan. Karena saking mengerti ketika ayat khamar haram, mereka buang semuanya. Kadang kalau sebagian kita, sebagian enggak. Riba haram ya? Ntar dulu. Ini haram ya? Nanti dulu. Zina haram ya? Pacaran haram ya? Aduh, nanti dulu. Anak saya itu kalau nggak pacaran nanti nggak punya jodoh. Kadang sebagian masih berpikir demikian. Pantes berbeda. Sahabat Nabi begitu dapat ayat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ayo lomba. Anaknya hafal berapa? 1600 hadis, aku juga mau. Anaknya berapa? 2300, aku juga mau. Anaknya berapa? 2680-an hadis. Anaknya berapa? Terus. Karena mereka mengamalkan satu ayat setelah mendapatkan satu ayat. Jadi satu ayat diamalkan, satu ayat diamalkan, satu ayat diamalkan. Teringat gurunda kita semua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu tokoh perubahan yang sangat revolusioner di Indonesia. Selain juga daripada mbah kita semua, Mbah Hadratu Syekh Hashim bin Asy'ari, Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan suatu ketika ngajarin Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Santrinya Mbah Dahlan waktu itu belum sebanyak hari ini. Hari ini santrinya Mbah Dahlan bukan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, bukan. Santrinya ada di Amerika, santrinya ada di Australia, santrinya ada di Turki, santrinya ada di Mekah, Madinah, di Mesir ada, di semua dunia santrinya Mbah Dahlan yang membawa ideologi Mbah Dahlan masih ada sampai sekarang. Waktu itu santrinya masih kisaran 4, 5 atau 6-an orang ngaji di sebuah langgar dekat rumahnya Mbah Dahlan di Yogyakarta, dekat pondok pesantren kami Muallimin Yogyakarta, lebih tepatnya di pondok putrinya di Muallimat Yogyakarta. Mbah Dahlan ngajarin Al-Ma'un. Hari berikutnya Al-Ma'un. Hari ke-10 Al-Ma'un lagi. Setahun ngaji Al-Ma'un. Akhirnya santri yang ngempet dari lama nanya setelah 1 tahun ngaji, ini Mbah, ya Allah, Yai, kok Kiai ngajarnya Al-Ma'un terus? Dijawab sama Mbah Dahlan, muridku sayang, apa yang sudah kamu praktikkan dari Al-Ma'un? Ditanya jemaah, ngaji Al-Ma'un setahun, ditanya sama Mbah Dahlan, apa kamu sudah praktik dari Al-Ma'un? Apa jawab murid-muridnya? Murid-muridnya nggak berani jawab, cuma nunduk tok. Itu generasi dulu, tahun 1900-an awal. Kalau mungkin muridnya Mbah Dahlan generasi 2000-an, mungkin udah beda lagi. Kalau generasi dulu ditanya, kamu sudah praktek atau belum Al-Ma'un? Nggak jawab, cuma nunduk, nggak berani sama kiainya. Tapi kalau anak generasi sekarang mungkin beda. Begitu ditanya, sudah diamalin belum, update status. Tahu nggak sih tadi aku ditanya sama kiaiku loh. Kiaiku nanyain masa begini, curhat di sosial media. Itu kan bedanya. Generasi 80-an disuruh sama orang tuanya, nak mandi. Generasi 80-an bilang, baik mak, langsung mandi. Generasi 90-an, nak mandi, ya mak, bentar nih lagi nanggung nih mak, tunggu bentar ya mak, bentar lagi mandi. Kalau boleh jadi nanti anak-anak yang terbaru disuruh, nak mandi, dia update status. Tahu nggak sih, aku tuh disuruh mamaku mandi, mamaku tuh cerewet banget guys. Waduh. Dulu generasinya Mbah Dahlan begitu ditanya, iya kita belajar 1 tahun lebih Al-Ma'un, nggak ganti-ganti. Kalian murid-muridku sayang sudah ngamalin belum? Nggak berani jawab sama Kiai Dahlan karena nunduk, belum mengamalkan ayat tersebut. Kita nih belajar mah udah banyak luar biasa.
Kita ngaji udah dari tahun berapa jamaah? Ini masjid berdiri udah sejak lama, pengajian sudah sejak lama. Berapa khatib yang sudah duduk di mimbar yang mulia ini menyampaikan. Tapi terus kemudian perubahannya tidak ada. Sejatinya berarti bukan ada pada Qur'annya yang keliru, bukan pada hadisnya yang keliru, yakni pada kitanya yang malas mengamalkan. Kur tahu-tahu tok, cuma tahu-tahu aja tapi nggak mau mengamalkan. Berapa banyak di antara kita yang hafal ayat ini? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hafal, dari kecil sudah hafal. Ngamalin atau enggak? Rata-rata tidak. Bahkan maknanya aja kadang nggak tahu. Padahal artinya apa? Alladzi at'amahum, yaitu adalah orang-orang yang memberi makan. Alladzi at'amahum min ju' adalah orang-orang yang memberi makan, min ju' menghilangkan dari rasa laparnya, wa amanahum min khauf. Setelah rasa laparnya hilang, nanti aman, bebas khawatir, pelan-pelan mereka beriman. Kita tahu ayat ini, ayat tentang bagi-bagi sayur, ayat tentang bagi-bagi beras, ayat tentang bagi-bagi makanan. Tapi berapa banyak di antara kita saldo masjid mengendap, ratusan juta bahkan miliaran, tetangga kanan kiri masjid kelaparan. Ada berapa banyak di antara kita setiap Jumat berbangga hanya mengumumkan saldo masjid kami 2.849.950.000 rupiah. Terima kasih kepada muhsinin. Itu 2 miliar hadirin. Tetangga kanan kelaparan. Itu 2 miliar jamaah. Tetangga kiri nggak bisa sekolah. Bukankah kita akan ditanya tentang kemana infak yang sudah diamanahkan? Bukankah itu amanah mereka berharap untuk cepat diputarkan? Bukankah itu amanah mereka berharap untuk cepat berputar menjadi jariyah? Maka jangan ditahan-tahan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hilangkan dulu rasa laparnya, pelan-pelan mereka beriman. Apa yang membuat kadang ditukar imannya dengan sesuatu? Makanan. Kenapa orang kadang maksiat? Faktor ekonomi, faktor finansial. Lah kok kamu melayani laki-laki hidung belang? Ditanya, kenapa kamu berbuat demikian? Faktor ekonomi. Akhirnya dia melayani, na'udzubillah, laki-laki hidung belang. Hidup dia di rumah bordil, na'udzubillah summa na'udzubillah. Faktor ekonomi. Hentaskan dulu ekonominya, buat kenyang dulu, diajak ngomong juga enak. Orang lapar diajak ngomong nggak nyambung jamaah. Gimana mau akalnya berfungsi dengan baik, perutnya masih terasa lapar. Makanya ayat ini sudah kita fahami. Setelah difahami, ayo diamalkan. Itulah lomba-lomba dalam kebaikan yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menara dibangun begitu tingginya, indah luar biasa. Menara masjid banyak yang tinggi dan indah hebat luar biasa. Tapi tahukah kita fungsi zaman Nabi? Kenapa zaman-zaman itu ada banyak khalifah membangun menara? Apakah cuma buat toah? Apakah supaya ini terdengar sampai jauh kalau kita azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah supaya ini suaranya terdengar sampai jauh? Bukan itu saja fungsi menara pada zaman-zaman kekhalifahan terdahulu. Bukan cuma untuk tempat mengumandangkan azan, bukan cuma untuk tempat toa. Fungsi menara, para takmir masjid naik ke atas menara melihat
Rumah mana yang gak ada asap dapur yang mengepul? Naik ke atas menara, ngelihat, nih rumah mana ya yang gak ngepul, dapurnya mana yang gak ngepul. Datang ke sana bawa gandum, datang ke sana bawa makanan yang bisa mereka makan. Karena zaman dulu kalau rumah dapurnya gak ngepul, berarti boleh jadi pemilik rumah itu belum punya bahan makanan. Ustadz, kalau sekarang mah udah nggak ada, karena kita nggak pakai kayu bakar kalau masak. Gimana cara ngelihatnya? Lihat rumah mana yang tabung gasnya 3 kilo warna hijau. Nah, kasih tuh. Semuanya, yuk kasih semuanya berarti. Lihat mana tabung gasnya rumah yang 3 kiloan. Nih tabung gas 3 kilo. Oh ya berarti yuk kasih 3 kilo. Oh ya berarti kasih 3 kilo. Kalau tabung gasnya 12 kilo, oh ya berarti enggak. Itu aja jamaah ngelihatnya. Itu loh fungsi menara. Jadi menara bukan cuma tempat azan, bukan cuma tempat supaya suara terdengar lebih jauh, tapi menara juga dibangun untuk memperhatikan rumah mana yang enggak ada kepulan asapnya. Saking sayangnya para khalifah kepada rakyatnya, saking cintanya khalifah kepada masyarakatnya, saking cinta dan taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga selalu memperhatikan kemakmuran rakyat-rakyatnya. Luar biasa hadirin. Ada khalifah sampai bahkan dapat gelar Khulafaur Rasyidun yang kelima, padahal yang nggak ada. Khulafaur Rasyidun atau Rasyidin 4, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Tapi sejarawan ini menyebut yang kelima. Tapi ini hanya sebuah ungkapan bahwa saking hebatnya beliau. Siapa? Cicitnya Sayyiduna Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Zaman beliau saking luar biasanya pengelolaan manajerial, manajemen keuangan di wakaf, zakat, infak, sedekah. Ketika beliau memimpin yang waktu itu setara beliau memimpin kira-kira 36 negara, gak ada yang berhak menerima zakat. Semuanya ngeluarin zakat, dicari-cari, ini siapa yang miskin? Nggak ada, karena waktu zaman beliau memimpin makmurnya luar biasa. Bahkan saking full baitul mal, beliau manggil kepada ajudan-ajudan dan staf kementeriannya, tolong panggilin para jomblo-jomblo yang belum nikah, suruh bilang sama khalifah, khalifah siapkan maharnya, khalifah siapkan acara walimatul ursnya, jadi mereka nikah tinggal nikah, nggak perlu mikirin biaya pernikahan. Datang para jomblo, nikah dinikahin, mahar dibayarin, pesta walimatur ush diurusin khalifah. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu sudah dinikahin semua, ternyata harta baitul mal masih banyak. Dipanggil lagi, siapa yang punya utang datang ke sini. Sudah punya utang, berapa utangnya? Dilunasi sama khalifah. Berapa hutangmu? Dilunasi sama khalifah. Selesai? Belum. Jumlah harta di baitul mal masih banyak. Sampai-sampai ada kalimat, ini kalimat pujian jamaah, kalimat pujian. Sampai-sampai saking adilnya kami mendapati, kata rakyat-rakyatnya, beliau cerita, kami mendapati serigala dan domba yang dulu saling buru-memburu sekarang berkawan akrab. Kenapa? Karena adilnya pemimpin-pemimpin kami. Allahu Akbar walillahil hamd. Adil hadirin. Kenapa beliau adil? Tahu ayatnya, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Bahwa sejatinya hidup ini perlombaan, sejatinya hidup ini berlomba untuk memperbanyak amal salih, hidup ini berlomba untuk mendalamkan ilmu, hidup ini berlomba untuk semakin meluaskan manfaat, hidup ini sejatinya perlombaan. Ibunda, ayahanda, termasuk saya yang bicara, ayo jamaah, mari berlomba dalam kebaikan. Masjid yang megah, ayo kita support, bukan hanya bangunan fisik saja yang megah, tapi juga dibersamai dengan kemakmuran yang sama megahnya. Kita sudah
banyak mendapati masjid hanya cuma sekali foto. Wih, masjidnya bagus ya. Ya, foto yuk, foto. 1, 2, 3, cekrek. Habis itu sudah tidak berbekas kecuali fotonya saja. Jangan sampai masjid hanya jadi tempat yang indah untuk berfoto, tapi jadilah masjid yang makmur, jadilah masjid yang saling berlomba dalam kebaikan, yang terjaga kebersihannya bukan ketika mau dinilai. Ada lomba masjid, ayo resik-resik bu. Bersih-bersih masjidnya kalau pas lagi lomba doang. Enggak, hadirin. Kita nih mau ada lomba nih. Oh, di sini harus dibuat perpustakaan, di sini harus ada UKS-nya, di sini harus ada meja pingpongnya, biar ketok-ketok nanti pas penilaian masjid juara 1. Bukan. Kalau memang ada meja pingpong, pakai anak muda suruh pingpongan, azan, sholat. Kalau memang ada UKS, pakai di situ yang jago-jago di bidang kesehatan, tenaga medis untuk membersamai tes darah, tes apa, gula, tes apa. Kalau di situ ada perpustakaannya, penuhi perpustakaannya, bukan cuma jadi pajangan. Karena banyaknya buku di perpustakaan kadang cuma jadi pajangan. Beli kitab habis berapa? Setengah M. 500 miliar tuh kitab tuh sedikit loh jemaah. 500 miliar tuh kitab sedikit. Tapi begitu masuk 500 miliar, mohon maaf, 500 juta, setengah miliar, 500 juta kalau buat beli kitab sedikit. Ini ruangan ya paling setengah kotak begini, ya full. Itu kitab semua. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau delivered? Kan yang paling penting bukan kita punya kitab yang banyak, tapi yang lebih penting dari itu punya kitab banyak bagus, ditambah dibaca, dipahami, ditambah lagi apa? Diamalkan. Lah gimana caranya kita mau dapat kalau diamalkan aja enggak? Contoh terakhir sebelum ditutup nanti, sampai jam berapa ini hadirin? Sudah ya jemaah? Oh iya, contoh jemaah, saya dapat surat nih dari orang tua saya. Nah, bapakmu menyimpan uang 1 miliar di dalam lemari, di dalam brankas. Saya baca jamaah, besok saya baca lagi. Nah, bapakmu nyimpen uang 1 miliar itu untuk kamu di dalam brankas yang ada dalam lemari. Besok hari ketiga saya baca lagi. Nah Irfan, bapak ninggalin 1 miliar untuk kamu di dalam brankas yang ada dalam lemari. Saya baca tok selama 300 hari tanpa saya mau pergi ke lemari. Dibuka lemarinya, dilihat brankasnya, dipasang pin-pin brankasnya. Itu kira-kira bisa dapat uang 1 miliarnya atau enggak? Dibaca tok ibu, kira-kira dapat atau enggak? Enggak, kenapa? Karena cuma dibaca saja. Oh, Al-Quran beda. Yo beda. Al-Quran dibaca saja sudah powerful. Al-Quran dibaca saja sudah berpahala. Apalagi kalau diamalkan. Maka jamaah yang saya cintai karena Allah, ayo kita berlomba mengamalkan apa yang bisa kita amalkan. Yuk kita berlomba dalam kebaikan. Masjid kita lomba dalam kebaikan, bukan hanya sekedar fisik dan bangunannya, tapi ayo kita lomba dalam kemakmurannya. Diri kita dengan diri yang lain berlomba bukan hanya dalam kekayaannya semata, tapi berlomba siapa yang paling banyak infak sedekahnya. Berlomba bukan hanya panjang gelarnya saja, tapi berlomba siapa yang paling bermanfaat untuk banyak umat. Karena hidup kita bukan dilihat dari betapa engkau punya gelar yang panjang, betapa engkau punya harta yang banyak, betapa engkau punya jabatan yang begitu hebat dan tingginya. Tapi hidup kita, kata Nabi, riwayat Ibnu Majah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak orang dapat manfaat, insya Allah semakin barokah hidup kita. Semakin banyak orang dapat kebaikan dari diri kita, semakin barokah hidup kita. Dan itulah fastabikul
khairat. Berlomba yuk dalam kebaikan seperti lombanya Sayyiduna Abbas dengan investasikan putra beliau Abdullah, investasinya Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar, investasinya Ummu Sulaim dengan anak beliau namanya Anas bin Malik yang berlomba-lomba untuk menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fastabiqul khairat, mudah-mudahan barakah dan mudah-mudahan menambah keriduan Allah untuk kita semuanya di pagi hari ini.